Ya ampun. Oke, selamat malam ya semuanya. Selamat petang ya. Terima kasih ya, thank you yang sudah bergabung ya. Karena kita baru mulai ya. Bentar, aku izin shuffle kartu dulu. Kita refresh dulu kartunya ya. Oke, di sini sudah ada Kak Charenvi. Energi perasaan Abel. Abel ke Alce gimana? Oke. Ini statusnya apa, sayang? Pacar kah? Mantan kah? PDKT kah? Oke, kita cek ya, Abel. Gimana kamu, Bel? Abel ya. Untuk sekarang ya, perasaan kamu gimana? Dia perasaannya ini ada rasa kangen gitu ya di sini. Ada rasa kangen, sayang. Tuh, ya, ada rasa kangen. Ini kayaknya apa ya? Lagi kayak ngebatin kamu gitu ya. Gitu. Dia mikirin kamu. Dia ngebatin ya. Ini nggak cuma mikir sih. Kalau ngebatin itu kan dari hati ya, gitu. Kalau mikir kan dari kepala ya, dari otak ya. Kalau aku lihat dia energinya sayang ya. Energinya sayang, energinya kangen gitu. Seperti itu ya kalau aku lihat dari kartu. Cuman nggak tahu ini apakah sudah ada komunikasi atau belum ya. Tapi aku lihat sih dia kayak pengen komunikasi gitu ya di hari ini. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Ila. Kak Ila Ibrahim. Energi perasaan Azwar saat ini ke Ila. Apa betul ya dia mau cerai? Kira-kira ya Ila harus bertahan atau melepaskan gitu ya. Oke, mari cek ya. Azwar, kamu betulan pengen ini keluar lagi kartunya, sayang. Ya. Kartu justice-nya ini udah aku shuffle nih. Dia sebenarnya apa ya? Ada rencana memang untuk berpisah gitu, ya. Tapi dia belum mampu ya atau belum berani memutuskan gitu karena ini ya aku nggak tahu nih kalian sudah ada anak belum ya gitu ya karena ini biasanya kalau sudah berkeluarga ditandai ada kaitannya dengan anak ya gitu jadi dia apa ya sudah ada kayak rencana gitu ya rencana ingin bercerai gitu ya cuman memang dia kayak masih berat aja rasanya gitu ya seperti itu jadi ini sih kalau aku lihat gitu ya kalau kamu bertahan ya dengan kondisi apa ya dia tetap kekeh ya pengen berpisah atau bercerai ya sama aja sayang gitu ya jadi makanya ini memang harus diobrolin ya kalian harus ketemu harus ngobrol maunya gimana gitu kalau misalkan betul ya ingin berpisah ya sudah gitu loh soalnya gini nggak bisa ya kita namanya rumah tangga itu kan dibangun berdua gitu kalau bangun satu nggak bisa ambruk nanti seperti itu sayang ya jadi ini memang harus ngobrol kalian ya cuman aku lihat dia memang ada kepikiran ke sana cuman kayak masih nggak tega gitu loh perasaannya dia itu oke lanjut ya kita ke Kak Kalafati bagaimana perasaan Ganesh terhadap Kalafati sekarang ya oke untuk di hari ini ya sekarang gimana kamu Ganesh sama Kak Kalafati perasaanmu?
Aku lihat di sini perasaannya bimbang ya. Ini kalau dilihat dari kartu. Ya, jadi kayak ada sedikit menghindar gitu ya, entah menghindar, entah jaga jarak gitu ya. Ada miskomunikasi. Ini energi-energinya dia kayak lagi bingung, lagi bimbang sayang energinya, dan dia ini dalam kondisi yang apa ya, gelisah gitu ya kalau dari kartu. Seperti itu. Jadi ya sayang ada di sini, ada perasaan sayang ya. Cuman memang apa ya, dia dalam kondisi bingung. Ini kalau dari kartunya ya. Seperti itu, rasanya dia gelisah. Nah, ini yang perlu kamu cari tahu kira-kira apa ini, kenapa dia seperti itu. Oke, kita ke Kak Zemora. Habis Kak Zemora nanti Kak Alhamdulillah ya, baru Kak Bugis Banteng. Oke. Ini kalau mau tanya minimal giftnya 10 ya. Jadi kalau belum 10 belum tak bacain. Ya, sudah ada tulisannya. Apakah Adi akan ada rasa ke Alia? Adi sering ngode dan sering cuek ke cewek lain. Oke, kita cek ya, wahai Adi. Kamu gimana sih? Ada rasakah ke Alia? Ini PDKT-an kah sayang atau temenan nih? Kalau aku lihat ya, dia ini memang apa ya, ada rasa suka, ada mikirin kamu, cuman orangnya gengsi Kak. Gitu. Ya. Orangnya gengsi ini kalau aku lihat dari kartu ya. Dia ngerasa ini sih ya, dia ngerasa seneng gitu ya kalau ada di dekat kamu Kak. Ya, kalau dari kartu seperti itu. Kalau rasa gitu ya, aku lihat sih mungkin belum sejauh itu ya, tapi dia kayak ngerasa nyaman aja, ngerasa happy kalau sama kamu gitu. Jadi kalau rasa apakah dia cinta gitu ya, aku lihat belum sejauh itu sayang. Gitu ya. Dia ada rasa suka sebenarnya ya, cuman kayak gengsi aja buat ngomong. Oke, kita ke Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Adakah karma terindah? Wow, karma terindah untuk Juadi Avandi kelak di masa tua, kebanyakan selingkuh. Aduh, coba kita cek ya. Karma terindah, Juadi Avandi, kamu dapat karma nggak sih ntar? Kalian ini pisah, ya. Ini memang nggak bisa sembuh Kak, udah wataknya ya. Ini kalau aku lihat udah wataknya ya. Jadi gini sih kalau aku lihat, sebenarnya kalau karma tetap dia dapat jatah ya. Tetap dapat jatah, tapi ya pertama satu watak. Wataknya dia suka selingkuh. Jadi mau sampai tua pun dia masih ada tabiat tersebut. Terus kemudian yang kedua ya, dia nggak ada ngerasa salah gitu ya. Ibarat kata gini, mungkin Tuhan gitu ya negur dia, tapi dia ngerasa nggak gimana-gimana, nggak ngerasa kalau dia tuh ditegur gitu ya. Tapi apapun itu pasti kena kok ya, pasti akan kena dia gitu ya. Cuman bisa jadi ya mungkin ini sudah ditegur sama semesta gitu ya, tapi dia nggak sadar kalau itu salahnya dia, dan mungkin cenderung mungkin ya tetap akan kayak gitu, nggak ada perubahan ya dari watak, dari kehidupannya dia gitu ya. Jadi kayak ada-ada aja apesnya seperti itu sayang. Oke, lanjut ya, kita ke Bugis Banteng. Habis Bugis Banteng nanti Kak Z. Loh, Kak Zemora, kamu nanya lagi nih, pertanyaanmu mana? Loh, hilang orangnya. Oke, kita ke Kak Bugis Banteng. Yang lain sabar ya. Rizda sama Dedi, kedepannya apakah baik-baik saja atau ada orang ketiga? Aduh, kamu jangan terlalu overthinking sayang ya. Sebenarnya tuh adanya orang ketiga atau enggak gitu ya, mungkin bisa dicek dari ininya ya, riwayat dari watak dan sebagainya. Coba kita cek ya, kalau dengan energi ya, energi kalian untuk saat ini kira-kira gitu ya, kedepannya adakah orang ketiga dalam hubungannya kalian? Orang ketiga. Kalau aku lihat kalau orang ketiga sih enggak sih sayang ya, tapi mungkin cobaannya ya, cobaannya bukan di cinta gitu ya, atau cobaannya bukan di wanita lain, tapi cobaannya di ekonomi gitu ya.
di finansial, di ekonomi cobaannya gitu. Dan juga cobaannya adalah ya watak masing-masing, terutama ini yang laki-laki ya. Dedi ini orangnya sangat keras, susah dikasih tahu ya. Itu lebih ke situ sih sayang. Kalau orang ketiganya dari 4 kartu ini nggak ada. Oke, lanjut kita ke Kak Z. Energi perasaan Zukriandi ke Sinta. Ini statusnya apa sayangku ya, Zukriandi. Coba kita cek ya, Zukriandi ke Sinta. Ini mantan kah atau gimana ini? Ya, aku lihat ada rasa memiliki gitu di sini, tapi kayak ada sesuatu hal gitu ya yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan kalian pacaran, mungkin habis ada konflik yang besar banget gitu ya. Itu kalau dari kartunya gitu. Atau bisa jadi gitu ya, kalau misalkan kalian PDKT atau kayak baru deket gitu ya, dia kayak habis-habis putus dari pacarnya terus akhirnya ketemu dengan kamu gitu ya. Untuk PDKT intinya gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari kartu, dia berharap apa ya, berharap bisa dekat dengan kamu gitu ya, bisa mungkin menjalani hubungan yang serius dengan kamu ya, kalau statusnya PDKT seperti itu sayang. PDKT kak, oh ya gitu ya, dia sudah mulai ada rasa memiliki sih sayang, kalau aku lihat ya. Itu kalau dari kartunya ya, sudah mulai ada rasa memiliki dan kayak apa ya, membayangkan jauh ke depan lah intinya gitu. Oke, lanjut lagi. Bentar-bentar. Kok ini? Nah, ini agak jelas dikit. Oke, terus kita ke Kak Wan ya. Kak Wan atau Kak Wanda. Habis Kak Wanda nanti Kanjeng Mami. Oke, Wanda mau tanya, kedepannya aku harus apa dan gimana? Coba kita cek ya. Kamu ada mau nanya spesifik nggak sih? Kalau nggak, ini aku bacain random ya, sesuai dengan ini energinya kamu. Wanda, kamu harus gimana sih? Kenapa kamu kok kayak hilang semangat ini aku lihat? Harus gimana? Habis putus kah? Kalau aku lihat ya, sayang, jujur jangan pacaran dulu ya. Itu. Kalau aku lihat jangan pacaran dulu. Itu pesan yang pertama. Ya, gitu. Jadi kan kamu nanya ini ya, kedepannya kamu harus gimana gitu ya. Nah, ini kalau dari kartu, kamu fokus dengan dirimu. Ini kok apa ya, energi kamu nih bener-bener ini banget ya. Aku lihat kayak capek banget gitu loh, Kak Wanda. Ya, kalau aku lihat jangan ini dulu, jangan buru-buru kalau kamu misalkan masih single ya, maksudnya baru pacaran gitulah, ibarat kata belum menikah ya. Ini kalau dari kartu, jangan pacaran dulu. Kamu soalnya aku lihat ya dari kartu ini aduh, cowok yang deket kamu ini brengsek semua gitu ya. Jangan, cowok yang dideketin kamu, apa yang deketin kamu brengsek semua. Jangan dulu pacaran, karena apa, aku lihat kamu ini, aku nggak tahu nih, jadi buat kata mungkin ya, kelihatan rapuh sayang hati kamu itu ya. Jadi kenapa yang dateng gitu ya, mungkin laki-laki ini ya nggak bener gitu ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan ya, sebenarnya kamu ini loh bikin nyaman diri kamu dulu ya gitu. Gimana bikin nyaman gitu ya, kalau wanita itu kan hal-hal kaitan dengan mungkin tujuan hidup gitu ya, mungkin finansial, rasa aman untuk diri kamu sendiri selain cinta gitu ya. Intinya jangan pacaran dulu. Ini kalau kamu pacaran ya ntar entah dalam waktu dekat ini, entah di 2026, kamu hancur nanti sayang gitu ya. Ini energinya kamu sebenarnya sama semesta diminta untuk kayak apa ya, jadi kayak healing gitulah ya. Healing itu bukannya liburan ya, tapi kayak menyembuhkan gitu ya, gitu ya. Entah mungkin trauma kamu, entah kamu mungkin punya luka apa gitu ya. Seperti itu, itulah yang harus kamu lakukan ya, terutama hal-hal kaitannya dengan tujuan hidup dan juga kerjaan finansial, seperti itu sayang.
Oke, lanjut kita ke Kanjeng Mami ya. Habis Kanjeng Mami nanti Kak Hafsah Sidki ya. Oke, mari cek. Kak Kanjeng Mami. Kak, suami saya ya, Juanda. Apa ada hati sama wanita lain? Yang lain sabar ya sayangku. Kalau mau tanya minimal giftnya 10 ya. Dan juga antri. Kalau nggak mau antri kamu lempar aja 100 ya. Gitu, sudah ada tulisannya ya. Aku harap sudah cukup jelas. Juanda. Juanda, apakah kamu ada hati sama wanita lain, Juanda? Juanda, perasaannya dengan kamu, kondisinya judgment the Hierophant. Kalian LDR ya? Kalau aku lihat dari kartu ya, di sini kok yang kelihatan kayak habis ada konflik gitu ya. Tapi ini masalahnya kayak masih belum selesai nih. Itu ya, aku nggak tahu nih entah apa ya hal-hal kaitannya dengan entah kecurigaan gitu ya di sini. Kalau dari kartu ya di sini sebenarnya sih apa ya, kalau untuk energi ya dia dengan wanita lain ya di kartu ini nggak ada sayang gitu ya. Kalau dari kartu nggak ada perasaannya ini gitu ya dengan kamu tuh sayang gitu. Cuma di sini ya ini salah pahamnya kok nggak karuan ya itu ya. Jadi kayak bener-bener nggak karuan. Aku lihat kayak banyak kecurigaan gitu ya di sini. Jadi kayak habis selepas konflik gitu ya. Tapi kayak bener-bener belum clear ini masalahnya kalian berdua ya. Seperti itu. Kalau dari kartu ya di sini masih belum kelihatan sayang. Ya, cuma di sini memang hubungan kalian ya ini gitu ya. Jadi kayak secara pondasi gitu ya. Di dalam pernikahan ini goyang. Itu ya. Jadi ini sih ada banyak hal ya. Bisa jadi ada perempuan lain ya, tapi ini memang mungkin energinya enggak kuat sih. Ini cuman ada satu kartu yang mengindikasikan gitu ya, Two of Pentacles. Kalau untuk yang lain-lain lebih kepada dia ini sudah kayak mulai merasa jenuh gitu ya. Dan ini ya, jadi kayak ada masalah, ada hal-hal itu kayak tidak menemukan titik temu gitu loh kalian berdua ini. Yang aku lihat seperti itu di sini ya. Kalau dekat dengan wanita lain mungkin ada ya. Cuman kalau untuk energi perselingkuhannya ya istilahnya di sini kayak masih belum kelihatan gitu. Jadi kayak masih belum kuat ya, meskipun indikasinya ada tapi kayak kecil banget, tipis gitu. Tapi yang paling kelihatan adalah mungkin kayak dia tuh sudah mulai males, sudah mulai jenuh gitu ya dengan ini hubungan pernikahan gitu ya. Jadi kayak hal-hal kaitannya dengan kepercayaan satu sama lain itu ya. Jadi sehingga mungkin dia ibarat kata gitu ya udah mulai jenuh sayang. Oke gitu ya. Lanjut kita ke Kak Hafsah. Habis Hafsah nanti ke Mia Amira. Kak, sebenarnya masih mungkin nggak sih tanah Jatiku laku? Sebab cukup luas. Ya, sami-sami ya, sayangku. Sebab cukup luas dan kira-kira kapan? Tanah Jati. Tahun ini gimana? Ini nggak jadi ya? Yang nawar nggak jadi nih aku lihat, Kak. Ya, aku lihat ini apa ya, nggak jadi gitu, nggak jadi beli. Awalnya sih apa ya, kalau aku lihat sih awalnya dia tertarik gitu ya, cuman nggak tahu nih mungkin karena ada hal-hal kaitannya ya, entah masalah keuangan gitu ya, entah mungkin misalkan contoh kalau dia pinjem bank gitu ya tapi kayak nggak cair, intinya gitu ya kalau aku lihat dari kartu seperti itu ya. Jadi ini sepertinya kedepannya ya ini kayaknya agak-agak susah ini untuk laku sayang gitu ya. Agak-agak susah ini untuk laku ya. Kesempatannya ada sih, cuman kayak untuk dealnya itu loh Kak
ya, untuk dealnya tuh kayak, jadi orang tuh yang tertarik banyak ya, tapi kayak bener-bener mau mengeluarkan uang gitu ya untuk membeli gitu ya, aku lihat kayak masih masih pada mikir-mikir, intinya gitu. Seperti itu sayang, ya. Kalau mungkin mungkin aja ya. Kalau mungkin sebenarnya bisa, mungkin aja gitu di sini ya. Makanya waktu itu kan aku sarankan ini, kalau aku nggak salah ingat ya, dipasarkan gitu ya pada bulan-bulan apa gitu, aku pernah bilang ke kamu tuh, lupa saya. Seperti itu sayang ya. Kita ke Kak Mia Amira. Nanti habis Mia, Kak Amoy, baru Kak Bugis. Oke, kita ke Kak Mia Amira. Gimana rumah tangga Nur Amira sama Adailton ke depannya? Apakah cerai? Nur Amira sama Adailton ke depannya. Coba Marki cek. Kondisi rumtang. Apakah berpisah atau bercerai? Kalau aku lihat sih Kak, sebenarnya ya jujur ini ada potensi membaik. Sebenarnya ada gitu, tapi memang energinya tipis banget ya ini. Ada potensi membaik sayang sebenarnya. Cuman ini satu sama lain tuh kayak apa ya? Aku nggak tahu ini, entah saling keras kepala kah ya, atau sama-sama kayak apa ya, bukan gengsi ya, jadi kayak apa sih, mungkin harusnya tuh kayak diomongin, diobrolin, tapi kayak udah bodo amat gitu ya, ini kalau aku lihat dari kartunya gitu ya. Aku belum lihat ada perceraian sih jujur ya, aku jujur belum lihat di sini ada perceraian sayang ya, potensinya malah membaik ini gitu ya. Tapi ini memang ya butuh apa ya namanya, butuh effort ya dari kamu gitu ya, dari Adelton juga ya, karena di sini sebenarnya ya perasaannya itu gitu ya, itu tuh masih sayang gitu. Cuman ini aja bingung aja gitu ya, ini kan two of sword ya, jadi kayak saling memegang pedang masing-masing lah istilahnya begitu ya. Jadi ada konflik, ada miskomunikasi gitu ya, ada apa ya, mungkin perasaan-perasaan entah kurang dihargai, merasa bahwa apa ya, kok ini kayaknya pernikahan kok udah nggak bahagia lagi gitu yang aku lihat di sini ya. Seperti itu ya. Ini sebenarnya masih ada kesempatan untuk ini ya, istilahnya memperbaiki gitu ya. Jujur ada ini sebenarnya sayang. Tergantung dari kalian berdua gimana. Jadi kayak daripada mungkin mencari-cari ya kebahagiaan, aku kok menikah nggak bahagia sih gitu. Aku menikah dengan kamu nggak bahagia gitu ya misalkan. Ya, yang perlu dicari itu bukan kebahagiaan kita hidup dengan orang lain ya, tapi mencari kebahagiaan dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kayak ya udahlah istilahnya ini ya, kalau emang masih belum mau diajak ngomong gitu ya, coba cari momen ya gitu, mengingat lagi kebersamaan satu sama lain. Aku lihat sebenarnya potensinya bukan berpisah ya, tapi masih masih ada gitu ya. Kalian masih bisa berbaikan lagi istilahnya gitu. Cuman ini satu sama lain saling ini keras aja ya, saling keras, saling mendem perasaan. Oke, lanjut kita ke Kak Amoy. Kak Amoy, habis Amoy nanti Kak Bugis. Amoy, cek perasaan terdalam Asep yang sebenarnya ke Heni. Dia bilang kangen ya, belum move on, tapi suka hilang juga. Oke, Marki cek ya, ini si Asep ini, dia ini gimana sih sebenarnya ya? Perasaan terdalam kamu gimana? Oke, kalau aku lihat ya dari kartu ini tuh si Asep itu ya energinya tuh kayak masih belum dewasa ya. Ini kalau kamu bisa lihat ya di sini raut wajahnya gitu ya. Mungkin ini kayak kayak anak-anak gitu ya. Gitu ya. Jadi dia nih galau gitu loh Kak ya. Ini berarti mantan kamu ya. Kalau aku lihat sih dia ini sering galau ya setelah setelah putus, setelah putus. Ah ya, maksudnya setelah mungkin udah nggak sama kamu gitu. Ini kalau aku lihat ya. Gitu. Kenapa dia suka hilang ya? Karena dia labil Kak orangnya gitu. Jadi kayak masih apa ya? Masih semaunya sendiri gitu ya. Energinya gitu. Tapi jujur ya, kalau
berurusan gitu ya, atau mungkin berpacaran dengan laki-laki yang apa ya, mungkin secara kedewasaan ya, kita tidak bicara tentang usia ya, tapi kalau tentang kedewasaan, si Asep ini ya, dia orangnya kadang semaunya sendiri gitu, karena ya bayangin aja gitu ya, mungkin anak-anak remaja yang nggak mau diatur lah gitu ya, kadang tiba-tiba ada aja yang ajaib ya. Seperti itu sayangku ya, kalau dari kartunya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi perasaannya dia ya, dia kadang sayang, kadang enggak gitu loh. Ya, jadi kadang sayang, tapi mungkin ketika dia asik dengan dunia sendiri gitu ya, udah lupa sama kamu gitu. Ya itu dia ya. Kamu kalau berurusan dengan jiwa-jiwa ya yang masih belum dewasa. Oke, lanjut kita ke Kak Bugis Banteng ya. Apakah si Aris ini akan sehat juga nanti lagi? Sakit lagi? Apakah akan sembuh? Maksudnya gimana sih ini? Kok nggak ada tanda bacanya, bingung aku ya. Aris ini akan sehat juga nanti lagi. Oh, akan sehat. Dia lagi sakit gitu maksudnya ya. Apakah akan sembuh? Coba kita cek ya si Aris ini. Kayak mana nih Aris? Gimana sih kamu Aris ya, kesehatan kamu? Aku lihat sih kalau kesehatan ya, kesehatannya si Aris ini gitu ya. Kalau aku lihat ya, sebenarnya sih kalau untuk sembuh gitu ya, ya ada kesembuhan. Cuman memang di sini aku lihat kayaknya banyak uang yang keluar gitu loh ya, untuk maintenance kesehatannya dia, istilahnya gitu. Ya, kalau akan sembuh akan sembuh ya. Gitu. Tapi itu kayak pola yang berulang ya. Jadi kayak sembuh, sakit lagi kayak gitu. Ya, ini banyak banyak uang yang ini sih yang keluar ya. Kalau aku lihat ya, dan ini wataknya juga masih belum berubah, sayang. Oke, lanjut lagi. Kita ada Kak Rose Dawson ya. Habis Rose Dawson kita ke Kak Hai Lily. Perasaan terdalam Aiman Syafiq ke cinta Amanda. Apa dia tulus ya, TTM? Oke, wahai Aiman Syafiq ke cinta Amanda. Kamu sebenarnya gimana sih, Aiman, sama cinta Amanda? Tuluskah kamu? Kalau dibilang tulus sih, aku bilang enggak ya. Gitu. Kalau dibilang modus, bukan modus juga sih, tapi lebih kepada apa ya, kayak saling membutuhkan aja. Jadi kayak ketemu di momen-momen yang saling membutuhkan satu sama lain. Gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau modus enggak ya, kalau modus gitu. Kalau modus apa mungkin dia jahat gitu ya, ada niatan tertentu, enggak sih. Jadi kayak lebih ke ya apa ya, ketemu ya saling sayang, saling suka, ya memang ini ya kayak awal mulanya kayak saling butuh satu sama lain gitu ya, untuk perasaan sayang, cinta gitu ya. Aku lihat tidak sedalam itulah istilahnya ya. Gitu. Seperti itu kalau dari kartunya ya, sayang. Oke, lanjut ya. Jadi di sini kayak untuk dibawa ke seriusan gitu ya, TTM ini dibawa ke seriusan, aku lihat sih kayaknya masih belum nyampe ya, masih belum bisa. Oke, kita ke Kak Hai Lily. Nanti habis Hai Lily Kak Hafsah ya. Habis Kak Hafsah Kak Merci. Oke, yang lain yang belum disebutin sabar ya. Kalau yang mau tanya kamu bisa lempar rosa ya, gitu, atau donat, silahkan. Oke, Shinely, kedepannya harus apa? Shinely, kedepannya harus apa, Shinely? Coba kita cek. Kamu kenapa sih emangnya, Shinely atau Hai Lily? Ini sih kalau aku lihat ya, entah apapun itulah ya, entah mungkin dalam percintaan mungkin ya, atau mungkin hal-hal yang kaitannya dengan ini ya, mungkin hidupmu akhir-akhir ini gitu ya. Intinya dilepaskan sayang. Intinya gitu.
ya. Jadi kalau kedepannya harus apa ya, buanglah gitu ya sampah pada tempatnya gitu ya. Atau lepaskanlah ya hal-hal yang sudah tidak lagi selaras gitu loh di hidup kamu, jangan dipegang terus. Ini kamu diminta ini ya untuk move on, entah pergi gitu ya. Namanya pergi itu kan berarti bergerak ya gitu. Jadi kayak kamu misalkan hanya diam aja gitu ya, kamu bergeraklah keluar ya dari pintu, istilahnya begitu ya. Jadi aku nggak tahu ini permasalahanmu apa di sini ya. Cuman kayak kamu nih ibarat kata tuh di dalam rumah gitu ya. Padahal mungkin hati-hati gitu rumahnya bakalan roboh gitu. Harusnya kan kamu keluar gitu ya. Tapi kayak kamu tuh masih di dalam rumah gitu energinya ya. Jadi kamu diminta untuk ini take action, melepaskan hal-hal yang nggak selaras sayang. Oke lanjut ya, kita ke Kak Hafsah. Mana ini pertanyaanmu Kak Hafsah? Oh ini dia. Kak, sebenarnya anakku itu pure nggak mau teleponan sama aku, atau ada bisikan dari sekitar yang membuat dia nggak mau telepon. Bukannya anakmu itu masih kecil ya Kak? Kamu ada anak berapa sih? Ya, kalau anak kecil kan kadang masih belum nyampe ya, mau nggak maunya gitu. Ya, misalkan kayak lagi asik main, tahu-tahu ada telepon, ya nggak mau lah pasti. Anakmu usia berapa? Oh, 8 sama 5 tahun. Oh, ini yang kamu tanyain yang 8 ya. Aku ingat kok anakmu tuh yang kecil, yang besar jarang-jarang nih kamu ini ya tanyain. Oke. Betulkah betul-betul nggak mau atau ada bisikan kira-kira? Ada bisikan setan saya. Bisikan setan. Ada bisikan ya, ada yang apa ya, nek orang Jawa ngomong ngojok-ngojoi gitu ya. Ada yang ngomong nggak bener gitu ya, misalkan contoh ya, ibumu tuh nggak sayang sama kamu gitu ya, ya hal-hal yang klasik lah apapun itu ya gitu. Kalau aku lihat dari kartu ini ada orang lain yang membuat anakmu tuh sedih ya, sehingga anakmu dia merasa nggak disayangi sama kamu, intinya gitu gitu. Jadi nggak mau itu kayak defendnya dia nggak mau merasa, ya intinya dia kayak ada rasa kecewa ya atau ada rasa sedih gitu ya. Nah ketika dia berhadapan dengan kamu jadi kayak makin sedih aja gitu, seperti itu ya. Ini ada orang lain yang bikin anakmu kayak gitu. Kalau benci enggak ya, tapi sedih Kak, merasa kecewa, merasa tidak disayangi, merasa ditinggal, itu energinya, bukan benci ya, bukan benci. Oke, kita lanjut lagi ke Kak ini ya, Kak Merci. Kak Merci. Bentar. Perasaan Anik ke Nedi. Ada kerinduan yang mendalam nggak? Anik. Anik ke Nedi. Ini HTS-an kah sayangku? Kok ini kartu-kartu hubungan-hubungan HTS ya? Kalau aku lihat dari kartu dia mikirin kamu ya, ya mungkin ada kangen juga, ada mikirin kamu gitu ya. Cuman kayak situasi dan kondisi kayak entah mungkin nggak bisa ketemu gitu ya, atau mungkin ada yang menghalangi, atau ada yang salah satu di antara kalian ada pasangan gitu ya. Itu kalau dari kartunya ya, dia memang mikirin kamu ini. Si apa ya, Anik. Oke, lanjut lagi. Kita Kak Murni, II. Kak, apa mereka sudah melakukan nikah siri? Ya, Sutanto dengan perempuan itu. Coba kita cek ya. Wah, kalau pacaran LDR ya, Kak Merci ini tadi, hati-hati ada yang ini nih, ada yang ngedeketin. Ya, aku lihat ada energi orang lain tadi. Aku kira hubungan-hubungan HTS sayang. Oke, Sutanto, kamu sama perempuan itu sudah nikah siri kah? Aku lihat
sih enggak sih Kak, enggak ada nikah siri sih di sini ya. Gitu ya. Masih belum kelihatan ini ya, dari 4 kartu ini nggak ada tanda-tanda mereka nikah siri sayang. Ya, gitu kalau dari kartunya. Gitu ya. Enggak, ini belum sih. Kalau aku lihat, Olawong aku lihat energinya Sutanto aja kayak cuman main-main kok. Ya, namanya menikah itu nggak main-main ya. Meskipun siri sekalipun ya. Kalau aku lihat ini belum sayang. Oke, lanjut. Bayang semu ya. Bayang semu 2 5 per 8. Aduh, susahnya. Rumah tangga Tessa Sucia dengan Putra Lingga Saputra. Kedepannya gimana? Rumtang kedepannya gimana? Oke, kalau aku lihat ya, sebenarnya sih nggak gimana-gimana sih sayang ya. Gitu ya, gitu. Kalau aku lihat ya di sini masih berdiri kokoh gitu. Jadi berkata apapun ada masalah gitu ya, di sini tuh kayak bisa ini loh, bisa apa ya? Jadi masalahnya bisa terselesaikan gitu. Cuman memang ini kok energinya ya, apakah lagi ada konflik kalian berdua atau lagi ngambek-ngambekan, lagi diem-dieman gitu ya. Itu kuncinya adalah satu ya, komunikasi dan ini jangan terlalu apa ya, mungkin muluk-muluk ya gitu. Jadi diminta untuk kayak lebih realistis aja ini ya, untuk Kak Tessa Sucia dan juga Kak Putra Lingga Saputra gitu ya. Kalau aku lihat sih ini sih Kak, baik-baik aja ini ya untuk kedepannya, langgeng-langgeng aja. Oke, kita ke Kak Ira ya. Habis Kak Ira nanti Kak user 415H1. Kita ke Kak Ira. Bagaimana perasaan Rudi Hermawan ke Ira? Apakah masih sayang dan kangen? Lagi banyak pikiran kayaknya nih Kak dia ya. Lagi sibuk, lagi banyak pikiran. Jarang ngobrol ya. Gitu ya. Jadi kalau untuk perasaan sayang ya, yang di sini tuh nggak kelihatan ya. Yang kelihatan itu energi dia lagi pusing sayang. Gitu. Apakah jarang ngobrol kalian berdua gitu ya? Karena di sini kok dia kayaknya entah baru mumet gitu ya, atau kayak lagi banyak kerjaan gitu ya. Itu kalau aku lihat dari kartu. Ya, ini komunikasinya kayak agak-agak kurang berjalan dengan baik ini. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Kak user 415H1. Akankah Bagas Novandika Pratama chat Zikra Ashifa lagi? Berantem dan dieman karena mantannya muncul. Emang mantan muncul kenapa sih saya? Ganggu ya atau gimana sih? Coba kita cek ya. Akan chat lagi nggak sih? Waduh. Kalau aku lihat dari kartu ya, aduh, ini sih apa ya? Dia kayak berharap ini sih ya. Entah dia tuh kayak berharap mungkin kamu tuh kayak bisa paham kondisinya gitu loh, istilahnya ya. Kalau perasaan ini dia sayang sama kamu, dia ini ya. Cuman memang dia ini aja kayak lagi ogah-ogahan gitu ya. Dia ini mulai kangen loh sama kamu. Mulai kangen dia ini sama kamu Kak. Cuman kayaknya untuk chattingan gitu ya, dia masih males gitu loh. Ngerti nggak sih gimana ya? Jadi kayak masih kayak entar-entar aja sih gitu ya. Aku nggak ngelihat ada kebencian kok di sini. Jadi kayak lebih ke dia udah mulai kangen ini. Kalian udah berapa lama ini diem-diemannya? Nanti dia akan chat kamu lagi kok. Gitu. Cuma dia kayak masih ogah-ogahan memang ini dia. Gitu. Dia mulai kangen ini. Kalau perasaan sayang ya dia sama kamu ini. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Naga Virgo, habis Naga Virgo, Kak Hafsah, habis Hafsah Bayang Semu. Masuk 4 hari, terima kasih. Iya, sama-sama sayang ya. Dia mulai kangen kok, tenang aja. Ntar dia ini chat kamu lagi. Dia ini sensitifan orangnya ya. Kamu kalau ngomong sama dia tuh jangan terlalu menusuk sayang.
gitu ya. Kadang kan kalau marah kita ngomong seenaknya ya. Nah ini si cowok ini ya, si cowokmu ini nggak bisa digituin. Apakah bulan ini atau bulan Desember? Makanya sensitifan tuh. Coba cek ya, November atau Desember. Hari Tobar, hubungi Asmaul Husna Kosasih buat urus KPR di bank. Coba cek ya, November hari Tobar gimana kamu? November, Desember. Ya, kalau aku lihat sih Kak, ya, dia kok kayak agak-agak banyak alasan ya ini. Ini kayaknya proses KPR-nya kayak banyak penundaan sayang. Gitu ya. Ini sih soalnya gini nih, kondisi keuangannya dia juga kayak lagi ibarat kata ya, kalau dari kesehatan gitu lagi kurang fit gitu ya. Itu ya. Sebenarnya sih ini ya, sebenarnya ada obrolan ya di sini di November, terutama mungkin di Desember gitu ya. Di Desember ini mungkin apa ya, dia akan ketemu ya. Cuman untuk ini ya, hal-hal kaitannya dengan KPR gitu ya. Sepertinya ya agak berjalan kurang mulus ini di sini. Gitu. Tapi kalau kamu bertanya ya, hubungin kamu, ini kemungkinan Desember lah. Oh gitu. Dia cari notas dan bank buat KPR. Oh ini kan aku lihat kok kayaknya ada agak kesulitan ya ini. Gitu. Kemungkinan Desember lah ini ya kalau dari kartu. Cuman emang hawa-hawa November Desember ini hektik banget ya. Jadi kayak banyak hal yang mundur-mundur. Oke, kita ke Kak Hausa. Sebenci apa Arif dan mantan istrinya padaku? Sebab kenapa selalu ingin melihatku sakit seolah orang terburuk di dunia. Sebenci apakah kau? Loh, gimana sih nih? Dia ini sih kayak masih mungkin kalau dikatakan benci dendam gitu ya. Sebenarnya bukan orang yang dendam ya. Maksudnya gimana sih? Kan kadang ada nih orang dendam bener-bener sakit hati terus dibales terus kedukun gitu ya, katakanlah mungkin saking sakit hatinya sedalam itu ya, mungkin namanya kebencian. Cuman kalau ini ya, si Arif ini dia lebih ke apa ya? Nggak terima aja ngelihat kayaknya kamu bahagia. Ngelihat kamu menikah, ngelihat kamu bahagia dan mungkin dapat pasangan, ibarat kata gimana ya, jadi dia ada nyesel-nyeselnya sih Kak. Gitu ya, ada nyesel-nyeselnya. Dan apa ya, ini lebih kepada mungkin nggak tahu sih, mungkin dikatakan benci bisa ya, tapi bukan yang dendam kesumat gitu, enggak ya. Gitu. Lebih kepada kayak apa ya, mungkin respon ini ya. Jadi dia tuh kayak ke-trigger aja kalau ngelihat kamu, intinya gitu. Ke-trigger aja kalau ngelihat anak gitu ya. Gitu kan, mau nggak mau tuh itu anakmu kan, anakmu dengan si Arif kan. Itu jadi kayak ke-trigger lah, lebih ke situ ya. Jadi kayak namanya ke-trigger itu ketika melihat sosok atau sebuah benda gitu yang mengingatkan momen-momen nggak enak, lebih ke situ sih ya. Sehingga kadang responnya orang kan beda-beda. Nah responnya dia ini kayak pengen ngejauhin anak aja dari kamu gitu. Jadi kayak lebih, dia ini masih belum menerima ya hal-hal kaitannya di masa lalu gitu, tentang entah mungkin perpisahan kalian, entah apapun itu ya. Yang tahu kan kamu dengan si Arif ya, dia masih belum terima intinya gitu. Jadi kalau namanya orang belum terima apa, ngungkit ya. Nah itu dia lebih suka ngungkit-ngungkit sayang, lebih ke situ ya. Gitu. Aku yang dibuang kakak, ya terserah ya mau kamu dibuang kek gitu ya. Tapi dia ada rasa menyesal sayang ya, namanya hati loh. Hati itu tidak mesti sama dengan logika ya. Itu aku lihat dia nyesel, ada penyesalan ya, atau mungkin ada hal-hal yang dia ini ya, apalagi ngeliat kamu bahagia, ngeliat kamu menikah lagi, ya itu namanya ke-trigger ya. Kamu ngeliat sebuah benda kayak mengingatkan kamu pada hal-hal ya yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu sakit hati. Nah begitu, itu kayak terulang terus. Dan aku lihat ini kayaknya mungkin ketika ngelihat anakmu gitu ya, atau mungkin ketika lihat kamu, dia kayak langsung keulang lagi memori nggak enaknya, lebih ke situ sih. Jadi kayak defend ya. Oke, lanjut. Kita ke bayang semu. Bayang semu, hubungan terlarang, Tessa Sucia.
dengan Suzano da Silva Alves, bagaimana ke depannya ya? Apakah harus lanjut? Oke, kita cek dulu ini ya. Gimana sih hubungan kalian ya? Ini kalian LDRan ya hubungannya? Apakah harus lanjut? Kalau aku lihat dari kartu ya, sebenarnya kalau lanjut enggak itu terserah kamu, sayang. Gitu ya. Nah, ini sih aku lihat kalian hubungan cintel ini kayak cuman have fun doang sih. Gitu ya. Jadi bukan apa ya? Bukan yang gimana sih? Jadi kayak cuma senang-senang doang. Jadi bukan apa ya istilahnya, wah kamu kayak beneran jatuh cinta gitu, atau Susano ini bener-bener jatuh cinta dengan kamu terus meninggalkan pasangannya dan menikah gitu. Aku lihat enggak sih. Ini cuman kayak hubungan-hubungan have fun saja. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk lanjut atau enggak itu terserah kamu, sayang. Gitu. Cuman ini tuh ada yang namanya mungkin resiko terpeleset. Gitu. Ya. Ya terserah, kan ada tuh cerita begitu ya, namanya ada cerita begitu. Jadi kayak bucin sama selingkuhannya, pasangannya ditinggal, kan ada yang begitu. Kalau aku lihat ini lebih ke kalian cuma senang-senang doang gitu loh, have fun doang ya. Jadi kayak nggak sedalam itu sebenarnya perasaannya ya. Nah, ini paling aku cuma bisa ngasih tahu di sini ada resiko terpeleset, itu doang ya. Gitu, ini mungkin saking ugal-ugalannya gitu kali ya, aku nggak tahu ya. Ini ada resiko terpeleset, intinya gitu, sayang ya, seperti itu. Untuk happy ya kak, tapi dia sudah ceraikan istrinya. Cuman buat have fun doang ya. Resiko terpeleset itu misalkan contoh ya, mungkin tahu-tahu ketahuan tapi hal tersebut kayak bikin bikin heboh, misalkan contoh kayak gitu ya. Gitu, jadi ibarat kata begini ya, ini cuma buat have fun doang sayang, bukan untuk serius ya kalau aku lihat dari kartu ya. Kan dia menceraikan istri bukan tidak mesti ya, karena mungkin misalkan contoh pasangannya kan apa dengan kamu, bisa bisa jadi memang awal mulanya sudah berkonflik mereka ini. Kepleset dalam hati gimana, tinggal tidur aja lah. Aduh. Oke, kita ke Kak Aisyah. Gimana perasaan Yogi? Tadi sore nggak jumpa dengan Aisyah. Oke, ini statusnya apa nih si Yogi ini? Yogi, gimana kamu Yogi? Ini kalian janjian tapi nggak jadi ketemu ya? Atau gimana ini? Kak Aisyah dan Kak Yogi ya. Ini kalau emang betul tadi janjian terus nggak jadi ketemu, aku lihat dia kayak pengen ini lagi, jadi kayak pengen janji lagi, pengen ngajak ketemu lagi, intinya gitu. Kalau dari kartunya, ya perasaannya sih sebenarnya dia ini sih, dia apa ya, mungkin sedih aja, menyesal aja gitu ya. Cuman ini memang tadi situasi dan kondisinya itu ya, aku nggak tahu nih kenapa ya. Jadi sebenarnya kebalik, ada hal-hal yang tertunda, ada hal-hal yang membuat jadi kalian nggak bisa ketemu gitu di sini ya. Kalau dari kartu, kalau misalkan memang betul kalian ada planning ya untuk ketemu hari ini dan nggak bisa ketemu gitu ya, ini nanti dia akan kayak ganti jadwal ketemunya dengan kamu, intinya gitu. Oke, Markijut, kita ke Kak Murni II. Habis Kak Murni II nanti Kak NES Empire. Waduh, mantap. Oke, lanjut. Kak, cek energi Sutanto hari ini. Perasaan Sutanto sama siapa? Sama kamu maksudnya, Kak Murni? Atau Sutanto dengan dirinya sendiri? Atau Sutanto dengan wanita itu nih pertanyaannya. Gimana kamu Sutanto di hari ini? Oh, dia lagi bucin. Aduh, ini aja ya. Oh, lautan aja diseberangin nih. Ya, aku nggak tahu nih. Aduh ya, gitu. Dia nih ini sih termasuk apa ya? Orang yang kayak banyak harapan mungkin. Gitu ya. Jadi kayak dia kayak lagi, aku nggak tahu nih. Ada hal-hal yang mungkin kayak bikin dia apa ya? Bikin dia murung gitu ya. Terus dia mungkin bosen murung atau gimana gitu ya. Dia ini cari kesenangan ya. Bisa bisa jadi mungkin dia nongkrong, bisa jadi mungkin ketemu dengan wanita itu gitu ya. Energinya. Ya aku lihat energinya lagi OTW nih dia.
Aduh, TW kemana ya, gitu ya. Ini memang Kak Sutanto ini labil banget ya orangnya, gitu. Dan apa ya, kalau lagi bucin gitu bener-bener kayak dikejar banget, kalau aku lihat. Oke, lanjut. Kita ke Kak Nes Empire ya. Energi Razif ke Ogi saat ini. Adakah dia akan mencari Ogi lagi? Ya, kami sudah putus. Halo, malam sayangku, Kak Quinsa. Razif ke Ogi. Adakah dia akan mencari Ogi lagi? Razif, kamu gimana sama Ogi? Waduh, kamu udah ditinggalin sayang. Kalian di blok apa? Kamu di blok nggak sih sama dia ya? Kalau aku lihat dia lagi PDKT sama orang loh Kak ini. Ya, ada Ace of Cup nih. Aku nggak tahu nih, entah dia kayak lagi seneng dengan seseorang atau jangan-jangan dia punya pacar baru. Ya, gitu. Jadi kalau dia mencari kamu, aku lihat dia sudah move on nih loh, kamu udah ditinggalin. Gitu, ya. Seperti itu, ya. Tapi kalau si Razif ini ya emang dia energinya kayak anak-anak ya. Seenak udelnya sendiri gitu. Kamu sebenarnya kalau hubungan dengan dia ya secapek sebenarnya ya kalau aku lihat. Gitu, ya. Ini kemungkinan dia ada dekat dengan seseorang, sayang. Coba dipantau-pantau dulu tuh dia, ya. Betul nggak lagi dekat dengan seseorang atau bahkan punya ini nih, punya gebetan baru ya. Oke. Lanjut, kita ke Kak Nisrin Hadada. Habis Kak Nisrin Hadada, kita ke Kak siapa ini? Kak Zaza apa Yaya sih? Oh, Muzainah ya. Oke, Nisrin Hadada. Pertanyaanmu mana sayangku? Nisrin. Liatin energinya Aminuddin ke Nisrin. Oke, Aminuddin ini siapanya Nisrin, sayang? Aminuddin. Aminuddin, kamu ke Nisrin gimana Aminuddin? Ten of Pentacles. Five of Wands. Kenapa ini kok lagi kalian ini pacaran atau sudah menikah sayang? Kak Nisrin masih ada nggak sih? Kalau aku lihat ya ini kayaknya lagi ada masalah ini kalian berdua ya kalau dari kartu ya ini kayak banyak ini ya banyak kekhawatiran gitu di sini ya ada emosi-emosi ada kekhawatiran gitu ya cuman aku lihat ini apa ya kalau untuk perasaan ya perasaannya sayang gitu ya dengan kamu cuman ini kayak lagi ada hawa-hawa bertengkar ini kalian berdua gitu ya energinya aku nggak tahu nih apakah betul kalian sudah ini ya pacaran atau mungkin bahkan malah sudah berumah tangga ya karena ini aku lihat di sini sebenarnya ya hubungan kalian tuh ada keseriusan gitu ya begitulah sayangku ya energinya Aminuddin ini ya gitu jadi kalau memang misal betul ya untuk saat ini ada konflik ya mungkin bisa lebih tenang dulu ya kalian berdua ya daripada nanti makin membara sayang ya ini masalahnya. Oke lanjut ya kita ke Kak Zaza, Kak Muzainah ya. Ke Muzainah terus nanti habis itu Kak Saturn ya. Kak Saturn. Aduh, Saturn itu planet yang berat sayang. Aduh, old soul ya. Adakah Aslah serius cinta sama Muzainah atau main-main aja? Iya, halo sayang. Kamu keberapa ya? Kamu tadi habisnya ini sih apa kirimnya mawar ya. Jadi aku tuh nunggu genep dulu sebenarnya tadi. Gitu. Coba aku cek dulu nanti ya, sayang Kak Kajo. Aku ke ini dulu Muzainah dulu. Adakah Aslah serius cinta atau main-main aja? Iya kan baru aja. Berarti kamu kalau baru aja urutannya di bawah sayang. Gitu ya. Kalau aku lihat serius cinta ini. Ya, perasaannya kuat, dia posesif, cemburuan dan merasa memiliki ya. Itu ya. Jadi Aslah ini serius cinta sama Muzaina sayang. Ya. Kalau dari kartu seperti itu, perasaannya serius ini dia. Oke, terus kita Kak Saturn.
Kak, percintaan Ziyah Ayu Nabila untuk tahun depan gimana? Single, baru putus dari hubungan 3 tahun. Oke, 2026 ya. Ziyah Ayu Nabila, percintrongannya. Kira-kira gimana ini kamu? Ziyah Ayu Nabila, Ziyah Ayu Nabila, jebret. Aduh, sayang. Hati-hati ya. Hati-hati, banyak godaan ini. Pilih-pilih ya. Pilih-pilih cowok ya. Tapi kalau mau jangan pacaran dulu gitu. Deket-deket dulu aja nggak apa-apa ya. Tapi jangan pacaran dulu gitu ya. Kecuali kalau kamu memang nyaman gitu ya. Karena ini aku lihat mungkin banyak laki-laki yang datang gitu ya, tapi nggak serius ya. Nah, aku kan nggak tahu nih, kamu pengen yang serius atau pengen yang main-main, intinya gitu ya. Kalau kamu pengen main-main kan berarti kamu bisa santai, bodo amat gitu ya. Tapi kalau kamu pengen serius gitu ya, jangan. Maksudnya jangan itu apa ya, kamu pilih-pilih. Intinya itu, ingat aja saranku, percintaan kamu di 2026 gitu ya. Pilih-pilih cowok. Intinya gitu. Ya, gitu. Jadi kayak jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu ya. Karena apa ya, ini untuk percintaannya gitu ya. Ini kecenderungan untuk bertemu cowok-cowok yang toksik ibarat kata itu lumayan tinggi. Ya. Gitu, kalau dari kartu seperti itu sayangku ya. Dan ini kamu bagusnya ngejar duit aja sih, ngejar duit, ngejar finansial gitu ya. Aku nggak tahu nih kamu kerja kah, wirausaha kah, atau freelancer kah gitu ya. Kamu mending fokus di situ aja ya, jangan di percintaan dulu ya. Kalau dari kartu seperti itu, begono sayang ya. Ini energi kamu kayak baru nggak oke nih di percintaan ya, daripada capek nanti. Jadi kalau misalkan memang ada gebetan ya udah jalan aja. Apa ya, jangan jangan yang dibawa serius ya. Intinya gitu. Daripada mengulang pola yang sama nanti. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Iwe Dewid. Terus nanti habis itu ke Kak Mei Z. Yang baru aja sabar sayang. Ya, ini aku bacain yang udah lumutan ini ya. Kak Ngatini ya, atau Kak Iwe Dewid. Ya, ini udah sampai lumutan nih. Ya, yang baru-baru sabar ya. Tenang aja, ntar dibacain. Sambil ngemil apa kek, makaroni kek ya, apa ya. Basreng gitu. Hujan-hujan kan enak ya. Kapan keuangan Ngatini membaik? Coba kita cek ya di tahun ini gimana. Aduh, banyak uang yang keluar ya Kak Ngatini. Di tahun depan gimana? Di tahun depan akankah membaik? Di tahun depan akan membaik ya sayang. Ya Kak Ngatini, apakah kamu masih di sini atau tidak aku nggak tahu ya. Cuma ini di tahun depan ya, aku lihat ini akan membaik di tahun depan ya. Tapi memang mungkin ya sekitar pertengahan tahun lah ya, gitu. Di awal-awal tahun mungkin energinya masih masih sama nih, kayak tahun-tahun ini ya. Dimana aku lihat apa ya, kamu kayak udah kayak ada energi-energi capek gitu ya di sini ya, banyak uang yang keluar lah istilahnya ya. Jadi membaik nanti di tahun depan sayang, insya Allah ya. Sabar kok aku. Kamu harus sabar sayang ya. Aduh. Kak Meizet. Habis Kak Meizet, Kak Carenvi. Habis Kak Carenvi baru Kak R ya. Oke. Hubungan ke depannya. Farid dan Meilisa. TTM. Farid dan Meilisa. Aduh, kok dia cuek begini sih, Kak? Aduh. Farid, kamu gimana sih? Ada perasaan atau enggak? Mau ada keseriusan atau enggak? Kalian LDR kah? Atau jarang ketemu, sayang? Kalau aku lihat ya, jujur, kalau dari kartu memang dia peduli sama kamu, ya. Terus juga dia ada rasa sayang juga sebenarnya, ya. Gitu. Cuman untuk serius aku lihat sih masih belum ada.
keseriusan gitu ya. Jadi kalau dengan dia santai aja gitu ya maksudnya. Dan ini kalau dari kartu hubungan kalian nanti akan membaik lagi, akan seru-seruan lagi gitu. Cuman memang kalau aku lihat dari energi kartu untuk saat ini gitu dia lagi nggak pengen diganggu gitu ya. Jadi kayak ibarat kata gitu ya, kalau memang dia lagi kayak responnya males-malesan ya udah kasih space ya gitu untuk dia bisa apa ya, bisa bernafas istilahnya begitu ya. Seperti itu kalau dari kartu ini pun nanti kalau ini berantemnya kenapa sih cemburu ya? Aku lihat ada bau-bau kecemburuan gitu ya di sini dan dia intinya lagi males sama kamu lah ya untuk sekarang ini. Kedepannya ya hubungannya nanti akan membaik lagi gitu karena aku lihat perasaannya ini ya sayang ada gitu ya dan juga dia peduli sama kamu. Begitu sayangku cinta ya. Cuma ini mungkin ada faktor-faktor ini ya jarang ketemu juga nih sepertinya sehingga kayak apa ya bikin empet gitu ya. Itu kalau aku lihat dari kartu. Oke, lanjut kita ke Kak Carenvi. Jadi kalau misalkan ya pasangan kamu gitu ya, entah mungkin teman kamu, kalau dia lagi berantem ya kasih dia ruang, intinya gitu. Yang penting jangan kelamaan ya, jangan sampai sebulan gitu ya, jangan sampai seminggu. Menurutku tuh udah kelamaan banget sih kalau sampai seminggu. Bun, perasaan terdalam Abel ke arah gimana? Apa seharian ini mereka barengan? Oke, kita cek ya. Abel, kamu ke arah gimana, Bel? Apakah hari ini bareng? Kalau aku lihat ya, hari ini bareng mereka. Gitu. Perasaan terdalamnya sayang. Happy gitu ya, gitu. Abel ini memang apa ya, tipe orang kalau lagi kesengsem ya, kalau lagi seneng ya, dikejar memang. Gitu ya. Dan untuk hari ini mereka lagi barengan ya. Kemungkinan ini sih lagi ada ketemuan, entah mungkin makan bareng dan sebagainya lah ya. Itu di hari ini. Kemudian kita ke KR ya. Habis KR nanti Kak Quinsa. Habis Kak Quinsa, Kak Kajau, Kak Syaiba Rahman. Oke, yang lain bentar ya. Kak, kenapa pacar aku? Salah. Kakak, pacar aku kenapa ya? Kalau aku temen dia pengen selalu deket aku. Tapi kalau aku sendiri, dia kayak nggak selalu ada. Bentar. Oh, dia ada kok. Pacar aku kenapa ya kak kalau aku ada? Oh, kalau aku ada temen. Oh, maksudnya kamu ngajak temen gitu ya maksudnya? Iya. Iya, soalnya ini loh, kamu nggak ada spasinya, bingung aku. Kalau kamu ada temen, dia selalu pengen dekat. Tapi kalau sendiri, dia nggak selalu ada. Loh, kamu emang kalau ketemuannya sama temen? Atau gimana? Kamu kalau ketemu sama temen? Atau pas teleponan gitu ada suara teman kamu? Iya, bentar sayang, sabar ya. Yang baru-baru sabar ya. Bentar, aku belum sampai scroll ke bawah soalnya ntar ini dia berguling-guling ini. Enggak, Kak, kadang di kampus. Oh, oke. Kenapa sih pacar kamu nih ya? Kalau kamu ada temen kok nempel wae. Terus kalau kamu sendiri kayak nggak selalu ada. Ih, aneh banget ini dia. Bentar. Dia introvert ya? Kalau aku lihat ya, ini kalau aku lihat dari kartu, ya, kalau ada temen ini ya, kalau kamu ada temen kamu gitu ya, dia itu pengen ngedeket kamu, dia ekstrovert ke atau introvert? Enggak loh, ya. Ini kalau dari kartu, dia ini mungkin gini ya, mungkin dia secara di luar kelihatan hahaha hihi gitu ya, tapi dia orang pemikir kak. Ya, aku lihat begitu ini kalau dari kartunya, gitu ya, gitu ya. Nah ini tuh kalau ada temen gitu ya, dia itu deketin kamu, karena ya yang pertama satu dia kepo gitu ya, kedua memang kayak pengen kelihatan aja bareng-bareng sama kamu kayak supaya apa ya,
Aku nggak tahu nih, ada temen kamu itu maksudnya cowok atau cewek ya. Tapi kalau di sini kok aku lihat supaya kayak biar kelihatan bahwa ini loh pacar aku gitu loh. Intinya begitu. Gitu, ya. Lebih ke kepo, betul. Kalau aku lihat ya dia nggak suka ada yang ngedeketin kamu ya, terutama kalau misalkan kamu lagi bareng sama temen kamu cowok. Gitu. Dia ini loh, Kak. Ini loh, dua kartunya ini. Dia itu pemikir diam-diam loh, Kak. Jadi mungkin dia kelihatan hahaha hihi, tapi kamu nggak tahu itu dalam pikirannya kayak apa. Gengsinya tinggi betul ini orang. Gitu. Kayak gengsinya tinggi ya. Jadi gini, apalagi nih ya, kalau aku lihat ketika kamu bareng sama teman kamu cowok, dia kayak lagi terus jadi kayak langsung bad mood. Terus dia kayak ngedeketin kamu tuk 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 gitu ya, ini biar kelihatan mesra kamu sama dia, atau mungkin ya kayak ini loh pacarku gitu ya, istilahnya gitu loh. Jadi kayak mungkin menandai kepemilikan kali ya, istilahnya begitu ya. Ini dia ya, ini kalau ada masalah ini suka mendem orang ini ya. Mungkin dia bisa bisa saja tampak sebagai ekstrovert ya, punya banyak teman dan sebagainya, tapi ini ya dia pemikir sayang ya, dan dia suka ngebatin orang, suka ngebatin kamu juga gitu ya. Coba itu kamu sering-sering ngobrol lah ya, entah hal-hal yang receh atau apa gitu, kamu iseng-iseng gitu ya, mungkin beropini atau apa, biar kamu tuh tahu isi pikirannya, Kak. Kalau aku lihat kamu kayak masih belum mengenal dia dalam loh. Pacarannya udah lama belum sih? Ya, kalau aku lihat kok masih masih apa ya, kayak kayak masih belum saling terbuka gitu ya di sini. Oke, Mang Jud, kita ke Kak Quinsa. Oke, Kak Quinsa. Udah 2 tahun, Kak. Kamu sesuaikan aja sama style pacar kamu ya, gitu. Ya. Misalkan kamu nih bahas seseorang atau bahas apa ya, sebuah sebuah cerita apa gitu ya, biar kamu tahu pemikirannya dia tuh gimana gitu loh. Dia ini pemikir loh, Kak. Cek perasaan Mintin ke Kak Quinsa ya malam ini. Wahai Mintin ya, wahai Kak Ali Wafa Januar, kira-kira kamu perasaanmu gimana? Ih, kangen dia tahu. Ih, masih sama kayak kemarin ini. Kangen. Kangen energinya, pengen pengen ngajak ngobrol, pengen ngajak ketemu gitu, tapi kayak masih sebatas niatan ya. Belum kelihatan actionnya, belum kelihatan effortnya ini. Gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu nih Mintin kamu, Kak. Ya. Ini kangen dia, pengen entah pengen ngobrol, pengen komunikasi, pengen ketemu gitu hawa-hawanya ini. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Kajau. Habis Kajau nanti Kak Seri Hasibuan. Kak Kajau perasaan. Pertanyaanmu mana Kak Kajau? Kok nggak ada ini? Kak Kajau, mana pertanyaanmu, sayang? Segala kangen sih Mintin. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga pernah sayang ya. Kakak Jal, aku tunggu pertanyaanmu ya. Aku mau ke Kak Seri. Kok Seri Hasibuan? Bentar-bentar. Seri Hasibuan, terus Kak Saiba. Sama-sama, sayang. Kak, perasaan Ade sama Seri gimana sekarang PDKT? Ade. Ade sama Seri. Ade sama Seri. Gimana sih Ade kamu kedepannya gimana? Oke, kalau aku lihat ya, dia kalau perasaan masih apa ya? Jadi kayak masih temen gitu ya di sini. Belum belum ada yang gimana-gimana sih, Kak. Gitu ya. Jadi kayak masih apa ya? Untuk rasa peduli, rasa sayang gitu ya. Aku lihat sih masih belum. Jadi ini kayak masih dia kayak ngedeketin kamu, kayak masih pengen tahu kamu gitu ya. Ini perasaannya masih kayak temen ini. Kalau aku lihat ya dari kartunya. Seperti itu, sayang. Ya, jadi kayaknya apa ya? Di sini juga ada kayak perasaan dia tuh kayak agak ragu-ragu gitu ya, mau lanjut atau enggak gitu ya. Dia kayak gelisah aja nih kalau aku lihat. Gitu, ya. Seperti itu. Kalau aku lihat sih dia juga ini sih, apa ya? Mungkin lebih fokus ya hal-hal berkaitan dengan karirnya gitu ya. Jadi kalau untuk percintaan gitu ya di dia, aku lihat dia kayak nggak terlalu buru-buru gitu. Jadi kak, kalau kalian PDKT ya santai dulu aja, sayang ya. Jangan terlalu buru-buru gitu ya.
Kalau aku lihat orang ini kayak nggak mau diburu-buru gitu. Tenggelam nih pertanyaannya Kak. Oh, nggak ada sayang pertanyaanmu. Coba kamu tulis lagi. Oh, ini nih, ketemu nih. Ada nih, ada nih. Begitu ya Kak Seri. Oke, aku ke Kak Kajo dulu, baru ke Kak Saiba Rahman ya. Ini tadi sudah muncul pertanyaan Kak Kajo. Apakah Kajo dan Saputra akan bersama? Statusnya temen sih, ya. Perasaannya Saputra gimana? Coba kita cek ya, Saputra ini adakah perasaan lebih gitu ya ke Kak Kajo? Loh, kok dia lagi sedih begini? Kenapa?